Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To open our class, reciting by Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, how are you today? Are you fine? Okay, now welcome back with me, Mr. Hasan Basori. Jadi hari ini kita di pertemuan yang ketiga kali ini untuk kelas 11 SMK Sehat Insan Perjuangan. Kemarin masih ingat ya materinya tentang apa? Dan kemarin juga sudah mengerjakan soal-soal terkait offer and suggestion. Oke, pada kali ini saya akan mereview sedikit terkait materi yang kemarin. Dan setelah itu nanti kita akan melanjutkan materi di bab yang kedua. Jadi saya harap silahkan disimak dengan baik dan nanti ada tugasnya di akhir dari percakapan tersebut. Ketiga, meeting third atau pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang opinion and thoughts part 1. Oke, sebelum kita ke sana, ke opinion and thoughts, kita mencoba ke bagian, kita meroja sebentar ya. Check your knowledge, suggestion and offering. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang suggestion and offering. Apa itu suggestions? Itu adalah saran, anjuran atau himbauan. Sedangkan untuk offering adalah penawaran. Nah, di sini ada 4 model. 1, 2, 3, and 4. Let's see. Number 1. Would you like a cup of coffee? Nah, di sini terlihat would you like. Why don't you go? Do you need? Let's we. Okay, students, let's see. Number 1. Would you like itu menunjukkan bahwa dia itu adalah yes, number 1 offering. Why don't you? Mengapa kamu tidak? Bentuk suggestions. Do you need? Nah, ada kata need di sini juga berupa offering. Let's we go to library. Mari kita ke perpustakaan. Suggestions. Ya. Tadi suggestions itu adalah himbauan atau saran kepada seseorang, sedangkan offering kemarin ada offering jasa, ada offering help. Ya, di sini ada help, do you need? Kemudian offering something atau offering ada would you like a cup of coffee. Ya, meroja sedikit tentang suggestions dan offering. Oke, go to the next page. For opinion and thoughts, let's see, opinion and thoughts. What is the basic competence atau kompetensi dasarnya? Yaitu menerapkan fungsi, struktur, dan unsur kebahasaan dalam lisan dan tulis. Meminta informasi terkait pikiran sesuai dengan konteks penggunaannya. Nanti kita akan mempelajari tentang unsur kebahasaan yang biasa dipakai dalam opinion and thoughts menggunakan think, suppose, in my opinion. Kemudian untuk poin 4.2 ini adalah bentuk keterampilan, yaitu diharapkan nanti antum bisa membuat sebuah lisan dan tulis pendek sederhana, meminta atau memberi pendapat atau pikiran, memperhatikan fungsinya. Jadi setiap opini atau pendapat itu memiliki fungsi yang insya Allah kita akan bahas. Chapter 2. Going to the next page. What is opinion? Apa makna dari opini atau pendapat? Ya. Opinion is the way you feel or think about something. Our opinion about something or someone is based on our perspective. Whenever we give or express our opinion, it is important to give reasoning or an example to support our opinion. Nah, kita artikan dulu, opini atau pendapat adalah cara kita merasa dan berpikir tentang sesuatu.
opini kita tentang sesuatu atau seseorang berdasarkan perspektif kita, subjektif bahasa yang lainnya. Whenever we give or express, kapanpun kita memberikan atau menyatakan sebuah pendapat, it is important, yang paling penting, to give reasonings adalah memberi alasan or an examples atau contoh untuk mendukung opini kita. Jadi kalau yang paling mudah kita pahami, apa itu opini? Opini itu adalah pendapat yang berdasarkan perspektif kita, dan yang paling penting adalah menggunakan alasan. Ya, lebih simpelnya lagi, opini itu apa? Pendapat kita. Okay, next. Okay, let's see, students. There is some dialogue. Ada sebuah dialog yang mengatakan, dan di sini di bagian kiri antum sudah terlihat kata yang dipakai, yang digunakan untuk mencoba kita artikan. Ada said, bullying, exaggerate, prevalent, society, aware, harass, inferior, bias. Oke, coba antum membaca dengan model fasih dibacakan. Kita mencoba speaking skill. Why are you looking so sad? Mengapa kamu begitu sedih atau nampak sedih? I was reading an opinion article on bullying. It made me extremely sad. Saya kemarin membaca sebuah opini artikel tentang bullying, aniaya atau kekerasan. Itu membuatku sangat sedih. People like exaggerate things. Bullying as such is no big deal. Orang-orang itu suka dengan sesuatu yang berlebihan. Bullying atau kekerasan atau aniaya seperti no big deal, bukan permasalahan yang besar. Kemudian jawaban, no, I don't think so. Bullying is prevalent in our society. It is important that everyone should be made aware of this social evil. Bukan, menurutku tidak. Bullying atau kekerasan itu merata di masyarakat kita. Penting bagi setiap orang bahwa setiap orang should be made aware of this social evil. Seharusnya menyadari tentang kejahatan masyarakat, kejahatan sosial ini. I don't agree with you. Little bit teasing here and there is acceptable. Saya tidak setuju denganmu. Mengejek sedikit di sini dan itu masih diterima. I am of the opinion that no one has any right to harass. Saya beropini, menurut saya, bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk mengusik, mengganggu, or make people feel inferior, atau membuat seseorang merasa rendah diri. No one should have that kind of power. Tak seorang pun seharusnya memiliki semacam hal itu, semacam kekuatan itu. Hey, stop, you are getting too serious. Hey, berhenti, kamu agak terlalu serius. Ya, Oke, students, ini adalah opini tentang penggunaan bullying. Jadi yang satu, bullying termasuk suatu yang biasa. Yang satu, ini merupakan diberikan kesadaran bagi kita semua. Oke, next page. Okay, where's the opinion from the text above? Okay, fine.
Opini adalah pendapat. Ya, banyak sekali ya pendapatnya. Nah, let's see. People like exaggerate things. Bullying as such is no big deal. Orang terlalu berlebihan, bullying atau kekerasan, aniaya seperti no big deal, bukan permasalahan yang besar. No, I don't think so. Ini juga opini karena dia menyanggah. Oke, sebelum ke sana ya. I'm of the opinion no one has any rights. Yes, itu juga termasuk bagian dari opini. Next, students. Ya. Untuk part 1, students, ini di sini kita how to make a good opinion. Bagaimana cara kita membuat opini yang baik? Yang pertama, di situ kita berikan subjek I. Kemudian agree atau believe, recount, agree, doubt, assume, don't agree, think. Yang paling gampang ya think. Kemudian objeknya apa atau kasusnya apa. Nah, kalau di sini antum bisa mengambil salah satu ini, kemudian berikan alasannya. Saya setuju dengan apa yang kamu katakan, because, tambah kata-kata because. Karena yang namanya opini atau pendapat diperkuat dengan memberikan alasan. Oke, students, bisa dibaca. Pilih salah satu ya, nanti insya Allah kita akan gunakan untuk mencoba menjawab pertanyaan. Next. Oke, students, let's see. Ini ada exercise. What is your opinion in the school? Give a reasons. Apa opinimu tentang bullying, kekerasan atau aniaya di sekolah? Berikan alasan. What is your opinion about long distance learning atau pembelajaran daring? Berikan alasan. Nanti di sini untuk Google Form antum bisa pilih salah satu dari kedua ini, berikan alasan. Ya, tadi ya. Dimulai dari I think, kemudian sesuai dengan yang tadi, page sebelumnya atau halaman sebelumnya, kemudian berikan alasan. I think enough for today, and I hope you get the benefit and understandings. See you in the next meeting. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Untuk tugasnya tadi yang pertama sudah ada di slide ya, bahwasanya give your opinion about the bullying in the school. Jadi berikan pendapatmu tentang tindakan membuli di sekolahanmu. Itu yang pertama, beri ya. Jadi membuat sebuah pendapat. Untuk tugas yang kedua, yakni give your opinion about long distance learning in the school. Jadi yang kedua tugasnya berikan pendapatmu tentang belajar jarak jauh di sekolah. Oke, sudah jelas ya. Jadi tugasnya hanya 2, yakni terkait membuat sebuah pendapat kamu ya, pendapat kalian masing-masing. Nanti seperti biasanya dikumpulkan, difoto dan dikirim ke saya. Tugasnya sampai jam 8 malam. Okay, to close our meeting, reciting by Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.